Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Ta'lim Ilmiah, sahabat Ta'lim di Ilmiah dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel Ta'lim Ilmiah ya, setelah sekian lama. Dan pada pembahasan kali ini mari kita akan membahas tentang surah di dalam Al-Quran, sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi di surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa ma'nahu wa alam bi muradi. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Itu larangan yang pertama. Jadi kita dilarang untuk memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil atau tidak benar. Tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh kita berbohong juga, menggunakan harta orang lain tidak sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh juga kita mengkhianati amanah orang lain. Itu dilarang dalam agama Islam. Illa takuna tijaratan antara minkum. Adapun cara yang baik untuk supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari harta orang lain begitu, kurang lebih adalah dengan cara berdagang. Jadi kita kalau mau pakai barang orang lain, kita bisa saling sewa, bisa saling jual beli, yang mana sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan dasar prinsipnya suka sama suka, antara minkum. Jadi kalau misalnya kita jual beli, sewa menyewa, segala urusan muamalah, kerjasama dalam bisnis gitu, kerjasama partnership antara seorang pegawai dengan atasan, pengusaha dengan karyawan, itu mesti antarodin, saling ridho. Makanya kalau misalnya jadi karyawan harus dirido sama atasan gitu. Jangan pulang sesuai sebelum waktunya. Itulah kenapa hal-hal kayak kabur di jam kerja gitu, atau misalnya karyawan itu menggunakan peralat fasilitas kantor untuk pribadi, atau misalnya apa eh, menggunakan jam kerja untuk ngobrol, untuk sesuatu yang sia-sia, maka itu bisa memunculkan tidak saling ridho atau tidak antarodin di sini. Pun begitu, kalau misalnya seorang atasan menggunakan waktu karyawan, itu mesti antarodin. Boleh tuh misalnya lagi jam istirahat dipanggil atas nama loyalitas supaya terlihat profesional, memberikan tanggung jawab di luar dari kewenangan yang berlaku. Itu udah nggak sehat tuh. Jadi ketika seorang apa seorang seorang pengusaha memberikan tanggung jawab di luar dari perintah yang semula gitu, dari seorang karyawan. Termasuk dalam jual beli, jangan sampai misalnya kita bilangnya ini COD nih, barangnya tuh beli A, ternyata pas sampai rumah barangnya tuh B, kekecilan, atau jadinya ditipu gitu ya, penipuan, atau mungkin misalnya dimanfaatkan gitu ya, dipersulit ketika retur barang, dipersulit ketika mau pengembalian, atau misalnya ketika pengelolaan harta zaman sekarang nih, kayak misalnya kita nitip nih kayak e-money gitu, atau misalnya uang elektronik kita titip di suatu lembaga, di suatu perusahaan, ternyata ter-
ternyata tidak dilindungi oleh asuransi misalnya, sehingga ketika terjadi kerugian penitipan dana, uangnya hilang, tidak ada pengembalian, itu bisa jadi nggak saling ridho. Misalnya misalnya contoh kasusnya, eh, ada uang dititipkan, ada masa berlakunya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun uang ini nggak diambil, maka dianggap hangus, maka akan diambil sebagai aset perusahaan. Itu harus kesepakatan bersama tuh, jadinya antarodini harus dapat gitu. Segala sesuatu yang sifatnya muamalah seperti itu, dasar utamanya dalam Islam mesti antarodin. Itu perintah yang pertama, dan perintah dan larangan yang pertama. Jadi tidak boleh kita mengambil dengan cara yang batil, ambillah dengan cara yang antarodin tadi. Dan larangan yang ketiga adalah, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Di sini Allah menyandingkan larangan untuk bunuh diri atau suicide dengan Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Pembahasan ini sebenarnya dipicu dengan salah satu berita yang baru terjadi kemarin di kawasan Penjaringan, di mana ada sekeluarga melakukan tragedi bunuh diri begitu, atau suicide, naudzubillah. Sehingga kita coba akan membaca beberapa jurnal di sini yang membahas tentang suicide ini. Jadi sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal ataupun orang-orang di lingkungan kita, mudah-mudahan terlindungi dari perbuatan ini. Karena bukan merasa kurang prihatin, namun secara perbuatan, secara ajaran agama, ini adalah sebuah perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah An-Nisa yang kita baca barusan di ayat ke-29. Jadi mungkin cerita terkait kasus tersebut, sahabat taklim ilmiah bisa baca sendiri ya, di beberapa media massa terkenal juga sudah dibahas. Jadi kita tidak akan lebih memperdalam skop kita, pembahasan kita di pertemuan kali ini tentang latar belakang ataupun waktu ataupun motif dan sebagainya. Cuman pada kesempatan kali ini ada 3 artikel yang saya rangkum dari Google Scholar. Yang pertama adalah sebuah artikel berjudul Analisis Hubungan Faktor Resiko Bunuh Diri dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja. Jadi ada faktor resiko dan apakah hubungannya dengan ide bunuh diri itu seperti apa. Ini ditulis oleh Nur Aulia dengan bimbingan dari Yulasri dan Ibu Happy Sasmita begitu. Kalau saya baca, mohon maaf. Biasanya saya kalau di jurnal yang saya pilih, penulis itu di bagian yang pertama, sedangkan 2 dan 3 ini biasanya pembimbingnya. Tapi kadang ada juga yang 3-3-nya ini mahasiswa. Ini adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Yang kedua ada sebuah penelitian dari Gunung Kidul, dari Balai Besar Penelitian Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tidak, saya ambil juga dari Kemensos memang ini, yang ditulis oleh Ibu Suci Andari, berjudul Fenomena Bunuh Diri di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi memang di Gunung Kidul ini jadi sebuah perhatian khusus karena termasuk salah satu wilayah dengan angka suicide yang cukup tinggi. Dan yang ketiga itu adalah peran spiritualitas dalam mempengaruhi resiko perilaku bunuh diri tersebut. Ini adalah sebuah literatur review yang ditulis oleh Mbak Wulida Litakia dan Iman Permana. Kebetulan penulisnya 3-3 ini perempuan ya. Baik, kita mulai saja, kita bedah jurnal-jurnal tersebut. Meskipun mungkin di sini kita akan bahas dulu kepada para remaja. Di Indonesia sendiri, Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kejadian bunuh diri ini paling muda terjadi di usia 13 tahun, kan sekalian.
Ada beberapa faktor penyebabnya. Jadi kita coba kenali supaya kita bisa terhindar gitu, tujuannya supaya kita bisa menjauhkan diri keluarga kita juga dari faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan munculnya ide untuk suicide tersebut. Di sini di bagian pendahuluan eh, yang dibahas itu adalah apa itu definisi masa remaja. Jadi remaja itu usia antara 10 sampai 19 tahun berdasarkan WHO ya. Eh, itu berdasarkan standar WHO. Lalu apa itu bunuh diri? Di sini sebutkan itu adalah upaya untuk yang dilakukan secara sadar untuk mengakhiri kehidupan atau berupaya untuk mati menurut Muhit di tahun 2015. Eh, Berdasarkan data WHO di Amerika Serikat ada sekitar 800.000 orang per tahun di Amerika pada tahun 2015. Jadi kalau misalnya kita harapannya ini bisa mengurangi menyelamatkan 800.000 orang satu tahun yang menyebabkan eh, menyebabkan apa yang terjadi karena bunuh diri ini. Dan pada tahun 2013 eh, oh baik, jadi di WHO itu berdasarkan data WHO itu 2015 di tahun 2015 ada 800.000 orang per tahun di seluruh dunia, dan ini adalah penyebab kematian kedua di Amerika. Dan di Korea itu meningkat, eh, jadi ide bunuh diri itu dari 15% menjadi 24% setiap tahunnya, dan usahanya itu dari 3,2% menjadi dua kali lipat menjadi 6,2%. Sedangkan dari National Geographic di Indonesia di tahun 2015 berdasarkan data laporan yang terdata aja di kepolisian di tahun 2012 itu ada 981 kasus, dan di tahun 2013 itu ada 921 kasus. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya memang ada hubungan yang signifikan pada faktor psikologi. Jadi biasanya yang menyebabkan munculnya ide bunuh diri ini memang ada hubungan antara faktor psikologi seperti depresi, anxiety, dan stres. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengatasi, penyebabnya itu biasanya antara depresi, anxiety, dan stres. Oleh karena itu, depresi, anxiety, dan stresnya ini mesti ditangani dengan baik. Nanti kita akan belajar tentang metode ini yang tadi saya pelajari juga. Ternyata ada yang disebut dengan mekanisme coping. Jadi mekanisme coping ini saya kutip dari Siloam, dari websitenya Siloam. Jadi ini adalah sebuah mekanisme dalam tubuh manusia ketika menghadapi suatu kondisi stres begitu. Jadi misalnya setiap orang itu eh, akan memiliki mekanisme copingnya masing-masing untuk menghadapi setiap kondisi seperti tadi itu stres ataupun anxiety. Eh, Secara definisi, coping mechanism ini adalah cara atau taktik seseorang dalam menghadapi situasi yang membuatnya merasa stres atau tertekan. Jadi kita tahu ya, kenapa saya mungkin jadi tahu kalau misalnya kenapa setiap saya stres itu saya pengen nulis gitu atau pengen mikir. eh, Ternyata itu sistem coping mechanism yang udah biasa saya lakukan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba biasanya stresnya itu karena eh, kehilangan motivasi, merasa tidak dianggap, atau ketika kita merasa dijauhi, atau ketika kita merasa mentok. Mentok ke bahasa saya misalnya mentok, kayaknya saya bakal di sini nih stagnan dalam waktu yang lama gitu. Kayak mau bersepeda tanjakannya berat banget. Biasanya kita akan menjurus pada eh, kondisi stres sehingga kita merasa wah saya mau stres nih. Nah, ketika kita menghadapi kondisi stres, biasanya setiap orang menghadapi beberapa coping mekanisme. Nah, coping mekanismenya itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Yang sehat itu bisa misalnya orang begitu stres itu milihnya olahraga, yoga,
bersepeda atau mendaki. Atau misalnya bisa juga merawat diri, misalnya lakukan perawatan gitu. Atau menata gaya rambut itu bisa bikin kita lebih baik juga. Nah, itu salah satu eh, coping mechanism yang baik. Atau misalnya kita membersihkan rumah, berkebun, memasak makanan yang disukai, journaling gitu ya, mulai nulis diary, bermain dengan hewan peliharaan, melakukan hobi misalnya melukis, menjahit dan lain-lain. Nah, ini salah satu coping mechanism yang sehat. Ada yang kadang traveling gitu ya, oh pusing nih, jalan-jalan yuk, kulineran yuk gitu ya. Itu atau masak yuk, atau beres-beres rumah yuk, ngerubah dekorasinya atau interiornya. Itu termasuk salah satu coping mechanism yang baik. Nah, kita bisa tuh membiasakan diri kalau misalnya kita merasa stres, larinya ke sini nih, ke hal-hal yang positif. Nah, ada juga yang tidak sehat, misalnya melakukan makan secara berlebihan, makan 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 padahal itu tidak sehat gitu ya, atau melukai diri sendiri atau self harming gitu. Eh, atau minuman beralkohol secara berlebihan, penggunaan obat-obatan terlarang, terlalu banyak tidur, menutup diri dari orang lain, gak mau bicara gitu ya, atau berbelanja secara impulsif buying. Ini adalah salah satu coping mechanism yang tidak sehat. Memang sih kadang misalnya kalau lagi stres pengennya belanja gitu, makan gitu, atau ngopi gitu. Nah, coba diatur. Jangan sampai kita terjebak pada pola coping mechanism yang salah. Orang biasanya ketika melakukan coping mechanism ini ada dua strategi. Biasanya ini dua orang ini, setiap orang memiliki strategi yang berbeda. Yang pertama ada yang fokus kepada emosinya, dan yang kedua ada yang fokus kepada masalahnya. Fokus pada emosi itu baik, misalnya berdoa gitu ya, bercerita kepada orang lain, merenung, menulis. Itu juga memang cukup baik karena bisa meredakan gitu ya. Meredakan meredakan orang meredakan emosinya gitu ya. Akan tetapi itu tidak di sini tidak melulu sehat gitu ya. Karena kurang efektif gitu ya. Karena sumber masalahnya tetap di sana. Jadi kayak cuma meredakan hati supaya tidak terlalu stres. Nah, sedangkan yang lebih baik itu adalah problem fokus coping mechanism, diobrolin gitu ya. eh, Misalnya lagi ada hubungan yang kurang baik dengan pasangan, dengan partner, dengan teman, dengan atasan, dengan rekan kerja. Nah, sebaiknya itu diobrolin, diselesaikan gitu ya, supaya akar masalahnya itu bisa terselesaikan. Nah, itu salah satu strategi yang baik. Jadi di sini dari websitenya Siloam Hospital ini, setidaknya coba deh cari coping mechanism yang baik, kayak yang tadi itu beres-beres rumah gitu ya, yang saya tangkap begitu. Yang kedua, cobalah untuk menyelesaikannya. Memang nggak mudah ya, yang saya jalani sejauh ini untuk sampai selesai itu kadang males males nyelesainnya gitu ya. Kadang udah ketemu aja males sama sumber masalahnya, sama orangnya, apalagi ngobrolin sampai ketemu solusinya. Nah, akan tetapi terus dicoba aja, karena kalau nggak dicoba jadinya kita akan selalu berada di titik stres gitu ya. Kalau misalnya kita nama teman kerja nih, kalau pengalaman pribadi saya mungkin ya kan, misalnya teman kerja nih ngeselin banget gitu ya, suka ganggu kita atau suka ngebully kita, suka ngeledekin kita gitu ya, kurang menghargai kita, sehingga kita mau ketemu aja males. Biasanya saya hari pertama, minggu kedua, kalau belum nemu kondisi yang tepat itu kadang nggak kita selesaikan. Yang bisa kita lakukan yaitu tadi emotional focus, jadinya kayak udahlah bawa sholat duha aja gitu, atau bawa ngobrol dengan teman aja gitu ya, atau biasanya kita coba menjauh aja dari dia, tapi ya ketiap ketemu dia keselnya kambuh lagi, stresnya kambuh lagi. Makanya kita mungkin bisa, eh, kalau udah nemu waktu yang tepat, kita bisa obrolin sama teman kita itu, kamu kenapa sih suka bikin saya kesel gitu ya, kamu sih nyadar gak bahwa apa yang kamu lakukan itu bikin saya kesel, baik-baik aja energinya gitu aja, ngobrol juga pasti ujungnya bisa ketemu lah solusinya gimana. Nah, supaya kita
Kenapa sih memang kita harus memiliki strategi coping yang sehat? Karena kalau misalnya kita membiarkan diri kita itu stresnya berlarut-larut, kita bisa berakibat pada nafsu makan yang berubah gitu ya. Mau makan gak enak, badan juga jadi pegel-pegel. Bisa bikin kita insomnia, bisa bikin kita sakit kepala, bikin kita sakit perut, eh, asam lambung naik gitu ya, tekanan darah meningkat, kehilangan minat dan semangat untuk melakukan hal yang disukai, buat kerja aja jadinya gak kuat. Nah, nggak semangat gitu ya kalau misalnya kita terus-terusan memendam stres, membiarkan stres menguasai, dan tadi itu bahkan bisa berakibat pada hal seperti ini gitu ya. Nah, untuk para remaja juga yang mungkin menonton video saya, itu tadi mungkin saya nyontohinnya di dunia kerja. Nah, kalau di masa sekolah gitu ya, antara umur 10 sampai 19 tahun, kalau balik lagi kepada artikel ini untuk usia remaja, coba deh untuk diselesaikan ketemu sama teman ya. Biasanya sih seingat saya, pengalaman saya memang susah banget waktu zaman remaja itu karena kita belum benar-benar kenal sama emosi kita, terus support system kita juga, terus belum support system kita yang, apalagi kalau misalnya support system kita kurang baik gitu ya, keluarga yang kurang menyadari kita, apa yang belum memahami kita, atau misalnya akses ke psikiater atau ke sumber-sumber referensi yang baik itu kurang gitu ya. Apalagi kita tontonan juga pengennya yang hiburan-hiburan gitu, banyak waktunya malah dipakai hal-hal yang kurang bermanfaat gitu, sehingga referensi-referensi seperti ini tuh kurang gitu ya buat remaja. Nah, untuk remaja yang nonton, coba deh diselesaikan masalahnya gitu ya. Hal-hal kayak tadi misalnya dekat dengan agama gitu. Nah, ini ada salah satu saran juga nih dari Siloam Hospital yang bisa dipakai. Yang pertama, cobalah untuk belajar menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jadi berdamai dengan diri sendiri. Kalau misalnya kita memang memiliki kekurangan gitu ya, dipahami aja. Kedua, tetap tanamkan pikiran yang positif. Lakukan juga positif self talk gitu ya, bahwa jangan terus diikutin deh kalau misalnya di kepala kita itu muncul kata-kata yang negatif, negatif self talk. Stop gitu. Saya mau positif self talk. Hidup saya berguna buat diri saya dan orang lain. Saya memiliki masa depan yang cerah. Pekerjaan saya adalah pekerjaan, atau sekolah saya adalah sekolah yang paling menyenangkan, tempat yang aman untuk saya. Saya selalu bisa bertumbuh. Keluarga saya adalah keluarga yang terus mensupport saya. Saya memiliki Tuhan yang maha baik yang bisa membimbing saya setiap kali saya ada kesulitan. Positif self talk seperti itu bisa membantu kita untuk membangkitkan semangat kita untuk hidup, semangat kita untuk mengatasi stres gitu ya. Teruslah berusaha untuk berpikir jernih dan dalam menghadapi berbagai masalah. Terus belajar dari pengalaman dan menjadikan kesalahan serta kegagalan yang pernah dilakukan sebagai bahan untuk berevaluasi diri dan menjadi lebih baik di kemudian hari. Terus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Pasti deh, sesendiri kita pasti ada teman yang bisa melindungi kita gitu ya. Teman yang bisa diajak sharing. Mungkin partner kita, mungkin adik kita, mungkin orang dekat kita gitu ya, atau keluarga kita atau paman kita atau saudara kita. Pasti ada orang yang cukup dekat dengan kita yang bisa menjadi malaikat gitu ya, malaikat dalam tanda kutip di dalam hidup kita. Cobalah untuk mencari bantuan dari orang lain, jika diperlukan juga bisa konseling dengan psikolog atau psikiater, dan berani dalam memutuskan hubungan dengan seseorang atau sesuatu yang dianggap toksik gitu ya, dan bisa memicu stres. Jadi kalau misalnya memang harus menjauh dari orang-orang yang toksik gitu ya, orang yang suka nyakitin kita, bikin kita stres gitu ya, kata-katanya menyakitkan, perbuatannya juga menyakitkan, ambillah keputusan untuk memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Jadi jangan ngerasa bahwa waduh tapi dia juga ada baiknya. Tapi kalau emang dia udah begitu toksik gitu ya, bikin setiap kita ketemu kita jadi pusing gitu ya, jadi stres. Iya, jangan terus deket-deket sama orang seperti itu gitu ya. Kalau memang harus jauh, kalau memang harus tidak dekat dengan orang-orang yang
toksik yang membuat kita stres, sebaiknya kita menjauh. Cukup, mudah-mudahan cukup dipahami ya. Sehingga itu salah satu caranya supaya kita memiliki coping mechanism yang baik. Jadi penting ya, rekan taklim dimanapun berada untuk senantiasa melakukan, memilih coping mechanism yang baik. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi artikel tentang suicide ini, di sini juga ada sebuah artikel yang cukup menarik tentang yang terkait juga dengan stres, yaitu terkait gangguan somatis. Nah, nanti di sini akan disebutkan nih. Kita coba lanjut dulu aja baca artikelnya ya. Tadi di sini sebutkan bahwa eh, berdasarkan hasil penelitian dari Ibrahim et al. Bahwa biasanya ada hubungan yang signifikan antara faktor psikologi seperti depresi, anxiety, dan stres tadi dengan ide suicide di Malaysia dan di Amerika Serikat. Di Malaysia. Sedangkan di Amerika Serikat berdasarkan penelitian Colin M. et al. Menyebutkan bahwa ide suicide ini yang serius 3 kali lebih mungkin dilaporkan pada emosionalitas yang terbatas. Gitu. Jadi karena memiliki emosionalitas yang terbatas. Perilaku ini bisa diadaptasi dari keluarga dan dari berbagai stresor. Di Taiwan, risiko suicide ini di remaja laki-laki biasanya berhubungan dengan riwayat kematian ayah dan begitu pun sebaliknya. Itu beberapa fakta-fakta yang ditemukan dari penelitian ini ya. Baik, kita coba lanjutkan faktor-faktor untuk remaja lainnya yang mungkin bisa kita waspadai supaya kita bisa lebih waspada. Berdasarkan penelitian di tahun 2007 dari Bertera menyebutkan bahwa ide suicide ini lebih tinggi pada perubahan sosial yang negatif seperti perhatian keluarga yang kurang, hilangnya dukungan keluarga, dan tidak terbukanya antara hubungan dengan keluarga dan teman. Di tahun 2008, nah, faktor biologis seperti keluhan somatik ini juga bisa menyebabkan resiko bunuh diri, resiko suicide. Misalnya seperti sakit kepala gitu ya. Berdasarkan penelitian Philip et al. Di tahun 2008 di Italia menyebutkan kualitas kehidupan dipengaruhi oleh adanya risiko uh, suicide ini. Faktor selanjutnya orientasi seksual juga untuk orang-orang remaja dengan LGBTQ ini bisa uh, men, ber, memiliki hubungan dengan uh, suicide ini. Nauzubillah ya. Ternyata banyak sekali apa hal-hal yang patut untuk kita waspadai gitu. Seperti tadi stres gitu ya, faktor keluarga gitu, kurangnya keterbukaan antara teman gitu ya dengan keluarga, terus tadi orientasi seksual juga ini bisa menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai oleh uh, kita gitu ya, khususnya untuk kita yang memiliki remaja gitu ya. Faktor lain yang tidak, atau misalnya kita yang mungkin berprofesi yang hubungannya ada dengan remaja seperti para guru BK gitu ya, sekolah, itu penting untuk hal-hal seperti ini diperhatikan gitu ya, supaya eh, generasi-generasi remaja di sekeliling kita itu senantiasa terlindungi dari perilaku seperti ini. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah adanya riwayat usaha bunuh diri yang pernah dilakukan. Jadi kalau misalnya pernah ada temuan dia pernah melakukan usaha bunuh diri, nah kita harus senantiasa mengawasinya karena biasanya dalam kurun waktu 2 tahun itu bisa memiliki resiko yang sangat tinggi, resiko tinggi di sana. Direngat direngat data dari Rekamedik RSUD Indrasari terdapat peningkatan sebanyak 16 kasus menjadi 21 kasus dari tahun 2014 ke tahun 2015 karena keracunan pestisida sebagai usaha bunuh diri yang dilakukan remaja usia 15 sampai 24 tahun. Jika di sana mungkin daerahnya eh, pertanian gitu ya. Jadinya banyak yang menggunakan pestisida dari 16 ke 21 kasus. Lalu berdasarkan laporan kepolisian Resort Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012 ke tahun 2013, ini ada
dengan metode gantung diri ini ya. Begitu juga tahun 2015 uh, ada 2 orang remaja usia 17 tahun seperti itu. Wah, ini contoh-contohnya ya. Baik, itu salah satu penyebab-penyebabnya uh, yang mesti kita waspadai yang dijelaskan di dalam jurnal keperawatan ini. Lalu hasil penelitian ini uh, kita coba lihat saja langsung. Di sini ada 3 tabel. Tabel pertama itu distribusi karakteristik responden. Ada 365 responden yang dijadikan uh, apa subjek penelitian, objek penelitian. Tabel 1 ini menunjukkan bahwa karakteristik usia remaja awal dan sebagian besar remaja berdasarkan usia hampir seluruhnya adalah perempuan. Jadi paling banyak itu adalah perempuan di sini. 289 orang remaja awal dan 76 orang remaja akhir. Jadi orang yang mungkin SMA mau masuk atau kuliah gitu ya, tapi lebih banyak ini 289 orang eh, remaja awal dan paling banyak ini ada perempuannya adalah karakteristik respondennya. Lalu tabel keduanya distribusi frekuensi ide bunuh dirinya. Ada ide bunuh diri tinggi itu 242 orang. Jadi 66% itu memiliki ide bunuh diri ya. Ternyata dari remaja ini. Setelah dilakukan survei dan rendah itu 33%. Wah, nauzubillah aja nih. Eh ini ada sebuah hal yang prihatin gitu ya. Jadi dari 365 responden, 66%-nya itu memiliki pikiran ide untuk melakukan suicide. Nauzubillah. Lalu di tabel ketiga distribusi frekuensi faktor resikonya. Faktor psikologis itu tinggi, faktor keluarga 90%. Rendah tapi ya di sini. Oh, faktor keluarga menganggap ini adalah suatu hal yang rendah. 330%, 390%. Faktor psikologis itu dianggap tinggi. Faktor lingkungan sosial itu dianggap tinggi. Faktor biologis atau somatik itu tidak ada dan faktor riwayat bunuh diri itu tidak ada. Faktor orientasi seksual tidak ada. Jadi mereka dari 365 responden ini 99% tidak memiliki disorientasi seksual, namun ada 2 orang di sini yang memiliki disorientasi seksual yang berbeda. Jadi 365 aja ada 2 orang di sini berdasarkan survei ini yang memiliki orientasi disorientasi seksual. Oke. Dan ada 4 orang yang memiliki riwayat bunuh diri. Itulah faktanya ya, rekan sekalian. Dan di tabel yang keempat ini hubungan karakteristik dengan ide bunuh diri dengan ide bunuh diri responden. Uh, jadi 60 ini ada hubungan karakteristik gitu ya. Uh, jadi kalau kita lihat p value-nya di sini dapat dianalisa bahwa sebagian besar remaja dengan ide bunuh diri yang tinggi berada pada usia remaja tengah dengan nilai p-value 0,096. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia remaja dengan ide bunuh diri. Jadi usia remaja itu tidak menjadi jaminan ya. Karena berarti ya bisa orang tua, bisa orang yang umur 30-an, 40-an gitu ya. Itu bisa memiliki resiko. Jadi faktor usia itu tidak ada hubungannya. Uh, Namun yang memiliki hubungan paling kuat itu tadi itu faktor-faktor seperti psikologis gitu ya, dan faktor yang dijelaskan tadi. Lalu di sini dibahas faktor psikologis tinggi memiliki faktor psikologis tinggi memiliki ide bunuh diri yang tinggi dengan p-value 0,02. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara faktor psikologis dengan ide bunuh diri. Lalu bagaimana dengan faktor keluarga? Ide bunuh diri yang tinggi dari remaja yang memiliki nilai faktor keluarga yang tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara faktor keluarga dengan ide bunuh diri. Jadi otomatis di sini tunjukkan bahwa semakin dekat hubungan keluarganya itu bisa mengurangi
resikonya. Namun di sini berdasarkan penelitian ini faktor penyebab keluarga gitu ya, latar belakang keluarga itu rendah. Lalu hubungan faktor lingkungan sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan faktor lingkungan sosial. Lalu hubungan faktor biologis, terdapat hubungan faktor biologis dengan ide bunuh diri. Lalu bagaimana dengan riwayat bunuh diri dengan ide bunuh diri berikutnya? Tidak terdapat hubungan. Lalu bagaimana dengan faktor orientasi seksual? Tidak terdapat hubungan. Hasil analisis model awal multivariat di kita uji regresi ke semua faktor-faktor ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis merupakan faktor yang paling dominan pada ide bunuh diri remaja itu ya. Jadi yang paling dominan adalah eh, faktor psikologis. Tadi dibahas juga di sini tentang gangguan somatis ya. Jadi kita mesti waspada juga dengan gangguan somatis. Ini masih dari websitenya Siloam Hospital. Cukup getol juga Siloam Hospital dengan materi-materi terkait eh, apa psikiatri seperti ini. Jadi sini sebutkan apa itu gangguan somatis atau somatic symptom disorder adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang mengeluhkan gejala-gejala fisik namun tidak ditemukan adanya penyakit saat dilakukan pemeriksaan. Jadi ada keluhan tapi nggak ada penyakitnya. Nah, itu apa sih? Nah, itu disebutnya gangguan somatis. Ini biasanya ini SSD ini adalah bukan sebuah penyakit tapi kondisi psikologis yang dapat dialami oleh berbagai kalangan usia. Jadi kayak kadang pernah ngerasa gitu nggak? Ih, capek gitu ya. Ih, badan pada sakit, ih pusing. Ih, dok saya begini begitu, tapi ternyata enggak ada sakit apa-apa. Nah, itu berarti jangan-jangan kita dapat gangguan somatis. Penyebabnya itu bisa eh, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resikonya seperti faktor genetik, mengalami kejadian traumatis seperti pernah menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan fisik, memiliki riwayat keluarga yang sering menderita penyakit yang sama, stres atau depresi ini juga meningkatkan resiko, penyalahgunaan nafsa dan memiliki riwayat gangguan cemas. Jadi ini anxiety dan stres serta depresi lagi-lagi bisa menjadi sumber penyakit ya, tapi penyakitnya penyakit psikologis seperti ini, seperti gangguan somatis gitu ya. Tadi bisa menyebab uh, terus kalau uh, dan yang tadi itu bisa menyebabkan seperti gangguan nafsu makan, insomnia, sakit kepala, sakit perut. Jadi ini hampir ke seluruh badan sakit-sakitnya. Jadi kalau misalnya kita punya stres, punya anxiety, terus gak diselesaikan dengan baik, itu bisa menyebabkan ke fisik hampir berbagai macam, dari mulai kepala sampai kaki itu bisa sakit gitu ya. Nah, ada beberapa eh, berdasarkan gejalanya gangguan somatis dibedakan menjadi beberapa jenis. Jadi ada beberapa jenis gangguan somatis ini. Ada yang disebut hipokondriasis, ada yang ditandai oleh rasa takut dan cemas berlebihan. Misalnya ketika sakit perut ringan dia takut kena kanker lambung gitu ya. Saya pernah sih kayak misalnya sakit kepala, aduh jangan-jangan di kepala saya ini ada apa gitu ya. Nah, itu bisa gangguan somatis. Sebaik waktu itu sih saya disarankan untuk melakukan cek secara secara ini ya, secara total kayak misalnya melakukan MRI gitu atau CT scan sehingga ya nggak ada keraguan seperti penyakit somatis ini gitu ya. Yang kedua gangguan konversi misalnya ini bisa seseorang mengeluhkan gejala yang mempengaruhi sistem saraf seperti kejang, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, mati rasa hingga lumpuh. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut tidak menyebabkan penyebab medis. Nah, biasanya kalau misalnya ada orang nih tiba-tiba gak bisa jalan gitu ya, tangannya kebas, tapi setelah diperiksa wah ini mah gak ada penyakit apa-apa gitu ya. Wah ini mah kena ini nih, kena guna-guna kadang misalnya gitu ya. Atau ini kena kena apa gitu ya, penyakit yang aneh yang nggak ada, yang nggak diketahui sumbernya. Nah, ini biasanya disebut gangguan somatis gitu ya. Pernah kan kita dengar cerita mungkin ya, kalau ini nggak ada apa-apa, dokter juga bingung gitu ya setelah dicek gitu ya. Nah, ini bisa
salah satu gangguan somatis tipe gangguan konversi. Yang ketiga, gangguan dismorfik tubuh, misalnya ditandai dengan rasa sakit atau nyeri pada tubuh secara terus-menerus tapi tidak ditemukan rasa sakitnya gitu ya. Kalau tadi hubungannya dengan syaraf, ini sistem dismorfik. Dan yang terakhir, gangguan nyeri psikogenik. Misalnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh secara terus-menerus tapi tidak ditemukan penyebab rasa sakit yang dikeluhkan penderita pada saat pemeriksaan medis. Oh, kalau dismorfik itu merasa sangat khawatir dengan penampilan fisiknya, misalnya ngerasa badannya aneh, fisiknya aneh gitu ya, itu udah gangguan somatik tuh. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa di wajahnya gitu, atau gangguan nyeri. Cara diagnosisnya bisa melakukan wawancara, pemeriksaan psikologis, kuesioner psikologis, atau pemeriksaan riwayat penggunaan nafza atau alkohol. Nah, hati-hati nih dengan penggunaan narkotika ataupun juga alkohol karena bisa menyebabkan juga gangguan somatik seperti ini. Cara penanganannya bisa dengan konsumsi obat-obatan, terapi perilaku kognitif, dan juga hipnosis. Hipnosis ini udah dianggap sebagai salah satu terapi psikologis ya, untuk membuat pasien menjadi lebih rileks. Nah itu rekan eh, rekan sahabat alim ilmiah dimanapun berada terkait pembahasan mengenai gangguan somatis. Oke. Oke, artikel yang kedua itu kita akan coba bahas lebih cepat aja. Ini lebih ke kasus di Gunung Kidul. Ini dari Dinsos tadi itu. Kita mungkin skip dulu. Dan yang terakhir ini adalah peran spiritualitas dalam mempengaruhi resiko perilaku suicide ini. Jadi setelah tadi kita membahas tentang bagaimana kita mesti melakukan coping mechanism yang baik gitu ya, lalu kita bisa menganalisa, mengobati gangguan-gangguan somatis tadi gitu ya. Nah, sekarang peran spiritual itu seperti apa? Peran agama itu seperti apa dalam mengatasi, apakah peran spiritualitas ini memiliki peran yang cukup baik untuk mempengaruhi atau menurunkan resiko perilaku bunuh diri? Baik, kita akan coba bahas artikel ini, ditulis di tahun 2019, masih baru ya, ditulis di Universitas oleh Ibu Wulida Litakia. Beliau adalah mahasiswi Magister Ilmu Keperawatan program pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah. Jadi di bagian pendahuluan dijelaskan berdasarkan data WHO di tahun 2017 di Asia Tenggara aja, khususnya di Indonesia, angka bunuh diri mencapai 7.355. Ada 7.355. 3 dari 100.000 kematian dikatakan akibat dari kejadian bunuh diri. Dari setiap 100.000 kematian ada 3 itu karena bunuh diri, dan Indonesia berada di peringkat ke-172 di dunia. Dilakukan oleh mereka yang usianya produktif, rata-rata antara 15 sampai 29 tahun. Biasanya mereka memiliki permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Alasannya didasari oleh beberapa faktor seperti semakin tingginya penduduk yang berusia produktif yang memungkinkan persaingan hidup yang begitu ketat, dan erat hubungannya dengan permasalahan ekonomi di sini. Terjebak dalam rasa sakit emosional merupakan salah satu gejala pada individu yang memiliki keinginan bunuh diri ini. Penelitian memaparkan bagaimana peran agama perlu untuk dilibatkan. Sebuah penelitian mengungkapkan resiko bunuh diri dapat diturunkan dengan melibatkan peran keyakinan spiritual atau keagamaan, sehingga kesehatan mental pun menjadi lebih baik, dan keyakinan spiritual ini seringkali dikaitkan dengan resiko perilaku bunuh diri yang lebih rendah serta dapat meningkatkan status kesehatan mental yang lebih baik. Jadi penting spiritualitas ini untuk kesehatan uh, kesehatan psikologis ya. Jadi tujuannya ini untuk membahas tentang bagaimana peran spiritualitasnya terhadap penurunan resiko bunuh diri ini. Metodenya dilakukan dengan studi literatur terhadap 14 artikel ilmiah dari beberapa database seperti EBSCO, ProQuest, PubMed, dan Google Cendekia. Jadi kita bahas saja. Ini ada strategi pencarian literaturnya, dan hasil dari penelitian ini adalah didapatkan penulis akan menganalisis setiap hasil tersebut agar dapat melihat bagaimana peran agama dapat mempengaruhi resiko bunuh diri khususnya pada dewasa. Pada artikel 2015 sampai 2018 dengan jurnal dalam bentuk full text.
Oke, jadi di sini dibahas pertama tentang faktor-faktor yang menyebabkan ide bunuh diri ini. Uh, Berdasarkan Lawrence Blends, dukungan agama dikenal dapat menghambat individu dalam memiliki ide bunuh diri. Artinya terdapat faktor resiko terkait spiritualitas yang dapat memunculkan ide bunuh diri pada seorang individu. Uh, Terdapat hubungan yang signifikan pada faktor harapan dan alasan hidup terhadap resiko perilaku bunuh diri. Rendahnya harapan dan alasan hidup akan memungkinkan individu tersebut mengalami depresi dan melakukan tindakan untuk suicide ini. Jadi tertinggi harapan dan alasan untuk hidup ini ya. Lalu kurang kepercayaan terhadap orang lain, menganggap masalah harus diselesaikan secara mandiri dan takut untuk menyusahkan orang lain, serta menganggap dirinya lemah jika menceritakan suatu masalah pada orang lain merupakan faktor penyebab orang dengan resiko perilaku suicide ini. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada orang pengen curhat kepada kita, beri rasa aman. Dan kalau misalnya kita pengen curhat juga sama orang lain, jangan ngerasa diri ini rendah ya. Jadi jangan suka merendahkan orang yang lagi curhat, dan kita kalau misalnya curhat juga jangan ngerasa diri kita rendah, karena itu bisa menyebabkan resiko seperti ini tadi gitu ya. Terima aja, dengerin aja, dan usahakan kita juga bisa sharing gitu, jangan cuma mau ngomong tapi juga kita harus mendengarkan. uh, atau misalnya merasa ditinggal oleh Tuhan, merasa dihukum gitu ya, merasa bahwa orang lain tidak menghormati keyakinan agamanya, menghubungkan suatu masalah dengan peristiwa gaib yang ada hubungannya dengan setan, serta seringkali tidak mampu menemukan makna dalam hidupnya. Itu salah satu faktor-faktor penyebab orang bunuh diri. Jadi jangan ngerasa, wah saya banyak dosa nih, wah Tuhan udah ninggalin saya nih. Makanya dalam Islam juga disebut jangan merasa putus asa gitu ya. Jadi sumbernya biasanya dari rasa putus asa, rasa ditinggalkan oleh Allah, rasa ditinggalkan oleh Tuhan, rasa nggak ada yang peduli gitu. Itu rasa-rasa seperti itu bisa meningkatkan faktor untuk suicide ini. Pada orang tua dewasa, kesulitan keuangan, keterbatasan fungsional, depresi, kekurangan fisik, masalah dalam sosial, kesepian, dan tempat tinggal perkotaan secara signifikan terkait dengan pemikiran untuk suicide ini. Jadi tempat tinggal perkotaan juga bisa ya. Baik, maaf. Oke, kita lanjut. Pengalaman bunuh diri juga dari orang terdekat bisa meningkatkan resiko, dan perlunya untuk melibatkan tokoh agama juga untuk sebagai upaya pencegahan terhadap suicide ini. Jadi tokoh-tokoh agama itu perlu dilibatkan gitu ya. Jangan hanya, berarti penting tokoh agama juga bukan hanya mengajak untuk ibadah gitu, namun menyadarkan tentang hal-hal tadi, menyadarkan tentang tidak boleh merasa jauh dari Tuhan, menyadarkan bahwa kita itu tidak hidup sendirian, menyadarkan bahwa kita itu tidak kesepian. Hal-hal itu penting untuk supaya seorang itu tidak depresi, tidak stres yang pada akhirnya malah menyebabkan eh, tingginya resiko untuk suicide ini. Jadi berdasarkan studi karakteristik literatur, di sini depresi suatu permasalahan yang sulit dihindari dari modern seperti sekarang, eh, perlu adanya intervensi keagamaan di dalam pengelolaannya supaya lebih baik. Terus di sini peran agama memungkinkan untuk membantu mekanisme coping individu. Nah, kembali lagi ke mekanisme coping ya. Di sini juga agama memiliki pengaruh terhadap mekanisme coping yang positif tadi. Baik, ini cukup banyak ya, silakan dibaca aja, dicari juga ada di Google. Tapi karena terlalu panjang ini videonya, jadi mohon maaf tidak bisa saya bahas satu persatu. Baik, sahabat Alim Ilmiah, terima kasih sudah, intinya sih di sini pentingnya dukungan para ahli agama untuk mengurangi resiko bunuh diri tadi ya. Jadi jangan, jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita lagi stres, pusing, diskusi dengan para ahli agama, dengan guru kita gitu ya, dengan para asatis. Kalau misalnya kita yang muslim gitu ya. Baik,
mudah-mudahan bermanfaat, tapi ya yang baik gitu ya, yang benar-benar sesuai dengan ajaran agama untuk ustadz yang didekatinya. Baik sahabat Talim Ilmiah, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya, ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silahkan ditulis di kolom komentar jika ada kritik dan saran. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.